Shalom pemirsa. Di video yang lalu kita sudah bahas 3 petunjuk penting Alkitab tentang cara kedatangan Yesus. Itu adalah peristiwa dahsyat yang pasti disaksikan semua orang. Tapi ada yang tanya tentang Matius 24 ayat 40 dan 41 yang paralel dengan Lukas 17 ayat 34 sampai 36. Di situ Yesus berkata, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada yang baca ini salah paham, terus bikin kesimpulan. Berarti Tuhan Yesus datang diam-diam, terus angkat orang juga diam-diam. Wah, kesimpulan ini jauh sekali dengan doktrin Alkitab yang jelas-jelas bilang kedatangan Yesus itu heboh, gempar, dahsyat, bumi akan hancur porak-poranda, dan semua orang jahat mati. Nah, kenapa mereka bisa salah bikin kesimpulan? Karena cuma baca 1 ayat tapi 1 pasal diabaikan. Ini bahaya saudara. Alkitab harus dimengerti secara utuh, bukan penggal-penggal. Oke, mari kita lihat. Di ayat sebelumnya, Tuhan Yesus jelas bilang, seperti saat air bah membinasakan semua orang jahat di bumi, dan seperti api membinasakan semua orang jahat di Sodom, demikianlah yang akan terjadi saat kedatangannya yang kedua kali. Sangat jelas, ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, semua orang jahat akan binasa, bukan cuma 1-2 orang. Benar, saat Yesus datang hanya ada 2 kelompok orang di bumi, yang baik dan yang jahat, yang akan diangkat untuk diselamatkan dan yang akan ditinggalkan untuk dibinasakan. Maksud 2 orang di ladang itu jelas mewakili 2 kelompok, baik versus jahat. Buktinya ada dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30. Di situ ada 2 orang yang taburkan benih di ladang. Orang baik yaitu Yesus taburkan benih gandum, dan orang jahat yaitu setan taburkan benih lalang. Ladang melambangkan dunia. Jadi saat Yesus datang, ada 2 kelompok orang. Mereka yang bekerja bagi Kristus dan mereka yang bekerja bagi setan. Yang kedua, 2 orang perempuan. Saudara bisa cek di video saya yang berjudul 2 wanita. Ini juga jelas lambang 2 kelompok, baik dan jahat. Wanita baik adalah lambang gereja Kristus atau umat Tuhan, dan wanita jahat adalah lambang gereja antikristus atau umat setan. Yang ketiga, 2 orang di atas satu tempat tidur. Saudara juga bisa cek video saya tentang keadaan sesudah kematian. Dalam Alkitab, orang mati sering digambarkan dengan tertidur. Jadi jelas, 2 orang yang tertidur ini menggambarkan 2 kelompok orang, yang baik dan yang jahat, yang sudah mati. Nah, saat Tuhan Yesus datang, kelompok yang baik ini akan diangkat berjumpa Tuhan di angkasa. Umat Tuhan yang hidup akan diubahkan. Umat Tuhan yang mati akan dibangkitkan dan diubahkan. Dan bersama-sama suatu kumpulan yang besar. Kita akan terbang rame-rame ketemu juru selamat kita yang sudah sangat kita rindukan di awan-awan. Bagaimana dengan kelompok yang jahat? Sudah dijelaskan di video sebelumnya, semua orang jahat yang ditinggalkan sudah pasti mati bersama dunia yang hancur lebur. Dan mereka yang jahat, yang memang sudah mati sebelumnya, ya tetap mati dalam kubur. Terkecuali mereka yang terlibat pada waktu penyaliban Kristus. Mereka akan khusus dibangkitkan untuk melihat sosok penebus yang dahulu mereka hina dan siksa, kini datang sebagai Raja Kemuliaan. Tidak sanggup melihat cahaya kemuliaan Kristus, mereka ini pun akhirnya mati lagi. Jadi demikian saudara, Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Saat itu di bumi ini hanya ada 2 kelompok yang akan diangkat untuk diselamatkan dan pulang ke surga, atau yang akan ditinggalkan untuk mati bersama bumi yang hancur lebur. Akan berada di kelompok manakah kita? Gandum atau lalang? Umat Kristus atau umat antikristus? Pilihan keselamatan ada di tangan kita masing-masing. Tuhan tidak pernah memaksa. Ia hanya bisa mengundang dengan kasih-Nya yang ajaib, yang telah Ia buktikan lewat darah-Nya. Mari pilih keselamatan, mari pilih kehidupan, mari pilih Kristus Tuhan. Mari mengaku dosa kita kepadanya, karena Ia adalah setia dan adil. Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin.